Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Siti Yunita dengan NIM 202200800102 dari kelas manajemen 22N akan mempresentasikan tugas akuntansi biaya dari sesi 1 sampai dengan sesi 6. Sesi pertama yaitu membahas tentang peran akuntansi dalam organisasi. Ilmu akuntansi dibagi menjadi beberapa bagian. Ada akuntansi manajemen yang mengatur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan dan membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Ada akuntansi keuangan yang berfokus pada pelaporan pada pihak eksternal dan akuntansi biaya yang mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi. Peran akuntan manajemen yaitu mengimplementasikan strategi dengan menerjemahkannya menjadi tindakan dalam menyusun rencana tindakan. Dan analisis rantai nilai. Rantai nilai value chain adalah berbagai aktivitas di dalam sebuah bisnis, saling mendukung dan berkontribusi dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Konsep ini menyediakan sebuah kerangka kerja untuk memvisualisasikan di area mana perusahaan bisa menambah nilai dan bagaimana melakukannya. Faktor-faktor kunci keberhasilan yaitu ada biaya efisiensi, ada kualitas, ada waktu, dan juga inovasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi klasifikasi biaya langsung atau tidak langsung. Ada materialistis, ada ketersediaan teknologi dan pengumpulan informasi, ada desain dan informasi. Serta pola perilaku biaya dibagi menjadi dua. Biaya variabel seperti tingkat aktivitas atau volume yang menjadi dasar timbulnya biaya dalam rentang waktu tertentu. Dan biaya tetap adalah pengeluaran yang tidak terjadi tiap hari melainkan sebulan, setahun, atau beberapa tahun sekali. Sesi 2 yaitu membahas tentang pengenalan istilah dan tujuan biaya. Biaya dan terminologi biaya. Pembebanan biaya adalah istilah umum yang meliputi menelusuri akumulasi biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan objek biaya, mengalokasikan akumulasi biaya yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan objek biaya. Sedangkan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung biaya yang terjadi dan berkaitan dengan objek biaya tertentu dan dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut. Biaya tidak langsung biaya yang terjadi tidak disebabkan oleh suatu yang dibiayai. Sesi 3 yaitu masih membahas tentang pengenalan istilah dan tujuan biaya. Jenis perusahaan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada perusahaan sektor perdagangan, dan perusahaan sektor jasa. Perbedaan perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Perbedaan dalam neraca, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi, serta perbedaan dalam laporan laba rugi. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus, produk dihasilkan sesuai dengan kriteria atau keinginan pemesan, produksi dibuat untuk memenuhi pesanan bukan untuk memanage stok barang di gudang. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan itu menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan, memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba atau rugi setiap pesanan. Sesi 4 yaitu membahas tentang metode harga pokok pesanan atau full costing. Full costing adalah metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Siklus akuntansi biaya dalam manufaktur. Dalam perusahaan dagang, siklus akuntansi biaya dimulai dengan pencatatan harga pokok barang dagangan yang dibeli dan berakhir dengan penyajian harga pokok barang dagangan yang dijual. Sesi 5 masih membahas metode harga pokok pesanan atau full costing. Kartu harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Pencatatan transaksi yaitu pembelian dan pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, produk jadi, produk dalam proses, dan penjualan. Sesi 6 yaitu membahas metode harga pokok proses pengantar. Karakteristik metode harga pokok proses yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk standar, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produk standar untuk jangka waktu tertentu. Perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Pengumpulan biaya produksi, perhitungan harga pokok produksi satuan, penggolongan biaya produksi, unsur yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik.
Manfaat informasi dari harga produksi adalah menentukan harga jual produk, memantau biaya realisasi biaya produksi, menghitung laba atau rugi bruto, periode tertentu, menentukan harga pokok persediaan produk dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Sekian materi dari sesi 1 sampai dengan sesi 6 yang bisa saya jelaskan dan bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk para pendengar. Terima kasih.